pagi semuanya, anak kelas 4 berjumpa lagi bersama Ibu di video pembelajaran Ibu pagi hari ini di channel Semeri untuk muatan pembelajaran IPS. Nah, pagi hari ini kita sudah masuk dalam tema 4G dengan tema indahnya keberagaman di negeriku ya. Tentunya kalian juga mengakui bahwa Indonesia itu beragam ya. Jadi tolong dipersiapkan bukunya di halaman 17 sampai halaman 18. Nah, hari ini kita masuk dalam subtema 1 keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku dengan pokok bahasan untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini. Karena berkat dan anugerah-Mu, kami masih diperkenankan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami secara online. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan kepada kami. Buka akal pikiran dan diri kami Tuhan, agar bisa menerima pembelajaran dan boleh mengerjakan tugasnya dengan baik untuk hari ini. Berkati Bapak Ibu Guru, orang tua kami Tuhan dalam setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sudah dipersiapkan semua bukunya. Coba perhatikan di situ penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ya. Di semester 1 kemarin Ibu sudah membahas mengenai keragaman masyarakat Indonesia ya, karena di semester 2 ini hanya penegasan kembali atau pengulangan kembali materi ya yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, coba perhatikan di sini ada 3 kalau di bukumu di halaman 17 faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman masyarakat di Indonesia itu ada 3. Nah, yang pertama di sini adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kenapa dikatakan bahwa letak strategis wilayah Indonesia itu mempengaruhi keragaman masyarakat di Indonesia? Karena coba perhatikan di sini, Ibu sudah pernah mengatakan sama kalian bahwa Indonesia itu termasuk jalur perdagangan yang sangat strategis ya. Karena di sini Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Samudra India itu sama dengan Samudra Indonesia ya. Jadi nanti kalian bingung kok Ibu sebutkan Samudra India sedangkan di buku Samudra Indonesia. Sama saja Samudra India atau Samudra Indonesia. Jadi coba perhatikan, Indonesia itu terletak antara 2 benua ya, antara 2 samudra, kemudian terletak atau diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi orang yang melakukan perdagangan, karena pada zaman itu ya perdagangan itu dilakukan melalui jalur laut. Jadi negara kita ini atau bangsa Indonesia itu tempat persinggahan. Jadi orang yang menuju ke benua Asia atau menuju ke benua Australia ya biasanya singgah di Indonesia, dan di situ ada beberapa daerah yang masuk di Indonesia. Ada dari Arab, Tiongkok dan sebagainya ya, atau dari daerah barat sana. Nah, kalau sampai di Indonesia pasti mereka melakukan seperti biasa ya, mungkin ada yang berdoa dan sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia. Oleh sebab itu adalah termasuk dalam pengaruh keragaman masyarakat di Indonesia ya. Jadi termasuk letak strategis wilayah Indonesia. Pasti kalian sudah tahu apa alasannya kenapa termasuk letak strategis wilayah Indonesia ya. Ibu sudah sebutkan tadi, karena Indonesia itu termasuk ya jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Nah, sudah dikatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim dan negara agraris. Ibu sudah pernah jelaskan sama kalian apa arti maritim dan apa arti agraris. Ada yang berarti sebagian penduduknya itu bekerja sebagai petani, dan sebagian besar Indonesia itu terdiri dari kepulauan. Jadi di sini kondisi negara kepulauan, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dahulu kala masyarakat pulau berbeda, sulit terhubung karena setiap masyarakat kepulauan menyumbangkan budaya mereka masing-masing. Jadi di sini kalian sudah tahu bahwa Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Nah, masing-masing pulau ini ya pasti ada penghuninya.
karena satu pulau dengan pulau yang lain itu sulit terhubung sehingga masyarakat atau orang yang ada di pulau tersebut mengembangkan budaya masing-masing. Ya, misalnya di Pulau Kalimantan, mereka punya budaya masing-masing. Kemudian di Pulau Sumatera sana, Pulau Sulawesi sana, mereka itu mengembangkan budaya yang mereka miliki masing-masing. Masyarakat di situ melestarikan budaya mereka masing-masing. Karena apa? Untuk bersosialisasi dengan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya pada zaman dulu itu sangat sulit, ya. Jadi bangsa Indonesia karena terdiri dari beribu pulau, makanya setiap penduduk yang ada di satu pulau itu mempunyai budaya yang dikembangkan masing-masing oleh penduduknya. Kemudian yang terakhir atau faktor yang terakhir itu adalah perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam di sini termasuk dalam iklim, ya. Karena Indonesia ini terdiri ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai, ya. Pastinya kehidupan di daerah dataran tinggi dan dataran rendah, apalagi di daerah pantai itu pasti berbeda, ya. Berbeda dari segi misalnya mata pencarian penduduknya pasti berbeda. Budaya yang dimiliki di daerah dataran tinggi pasti berbeda. Cara hidup mereka pasti berbeda. Nah, itu adalah salah satu penyebab keragaman masyarakat di Indonesia, termasuk dalam perbedaan kondisi alam. Ibu tadi sudah sampaikan, ya. Misalnya kekayaan di daerah pantai dengan daerah dataran tinggi itu pasti berbeda. Orang yang ada di dataran tinggi mungkin itu orangnya lebih cenderung ke daerah perkebunan. Kemudian di daerah pantai, orang itu lebih cenderung jadi nelayan. Jadi pasti cara hidup atau tata cara hidup di daerah pantai pasti berbeda. Mereka itu mandi, ya. Ibu kasih contoh konkretnya. Misalnya daerah pantai itu misalnya bisa mereka itu cukup kalau mau mandi itu berenang di daerah pantai, sedangkan orang yang di dataran tinggi mungkin setengah mati untuk mencari mata air. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan antara perbedaan kondisi alam yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak kelas 4 coba perhatikan di sini ada 3, ya, penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, dan perbedaan kondisi alam. Oke, itu saja yang Ibu berikan tentang penjelasan untuk pagi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas sama kalian. Hari ini kita akan melakukan wawancara karena di sini hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi Ibu mau karena selama masuk Ibu belum pernah dengar suara kalian secara langsung, ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan tugas secara wawancara dan divideokan. Lakukan wawancara terhadap pertanyaan yang ada di halaman 18. Jadi pilih salah satu anggota keluarga, tidak usah keluar dari rumah karena di rumah kita itu ada anggota keluarga. Jadi hari ini silakan wawancarai mama, papa, kakek, nenek, dan sebagainya, ya. Kamu lakukan wawancara tentang ada di halaman 18. Dari manakah suku kamu berasal? Kemudian apakah suku bangsa mereka? Kemudian dalam keluarga kita itu suku-suku apa saja yang ada? Kemudian kamu tanyakan kepada orang tersebut apakah dalam keluarga kita ada suku lain, misalnya ada Tiongkok, Arab, dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, ya, kamu berikan tanggapan kamu terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi kamu langsung sambung dengan tanggapan kamu terhadap keragaman suku yang ada di Indonesia. Oke? Sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini ditonton dari awal sampai akhir, ya. Semua video-video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru silakan ditonton sampai selesai, ya. Oke, silakan kerjakan tugasnya dengan baik dan benar untuk pagi hari ini. Ibu nggak suruh menulis lagi hari ini, Ibu suruh membuat video, buat wawancara singkat, ya, mengenai keragaman suku di Indonesia. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu ucapkan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.